Dada ada misalnya tugas matematika. Nggak Ji, gampang Ji. Ajari kapal nak. Ayo ke sana belajar, ayo. Statistik inferensial adalah metode yang menggunakan rumus statistik dan hasil perhitungannya dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan secara umum atau mengeneralisasikannya. Statistik inferensial memungkinkan kita untuk membuat prediksi dari data tersebut. Menurut Walpole, statistik inferensial adalah semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Statistika inferensial terbagi ke dalam dua jenis, yaitu non-parametrik dan parametrik itu sendiri. Statistika inferensial parametrik adalah jenis statistika yang mewajibkan suatu populasi data mengandung distribusi dan asumsi yang kemudian dilakukan pemrosesan. Sebaliknya, dengan statistika inferensial non-parametrik itu tidak mewajibkan adanya kandungan aneka asumsi dan juga distribusi pada analisa sampel. Di samping itu, data yang dipakai tidak memerlukan data dalam jumlah besar atau bisa kurang dari 30 data. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu variabel acak dan fungsi distribusi binomial yang terbatas atas 4 kategori. Yang pertama yaitu sampel, variabel acak, dan fungsi peluang. Sampel adalah waktu atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Variabel acak merupakan variabel yang memetakan setiap anggota ruang sampel pada suatu bidang bilangan. Real, ini berarti variabel acak dapat dikelompokkan berdasarkan ruang sampelnya. Nilai peluang dari setiap variabel acak disebut fungsi peluang. Yang kedua, percobaan dan eksperimen binomial. Percobaan dengan dua hasil tersebut, sukses atau gagal, dikenal dengan istilah percobaan Bernoulli atau percobaan binomial. Adapun serangkaian percobaan yang hanya terdiri dari percobaan-percobaan binomial disebut eksperimen Bernoulli atau eksperimen binomial. Suatu percobaan dinamakan percobaan Bernoulli atau percobaan binomial jika dan hanya jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Yang kedua, peluang sukses untuk setiap percobaan harus sama, misalnya P. Yang ketiga, percobaan harus bersifat independen. Dan yang keempat, banyaknya rangkaian percobaan pada suatu eksperimen Bernoulli atau eksperimen binomial harus tertentu. 3. Distribusi binomial. Teori probabilitas dan statistika distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak, dalam artian berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P eksperimen berhasil atau gagal, juga disebut percobaan Bernoulli. Yang keempat, statistik deskriptif. Distribusi binomial yang terbagi atas dua macam, yaitu rata-rata dan varians dan simpangan baku. Pembahasan yang kedua yaitu uji hipotesis distribusi binomial yang terbagi atas 4 kategori. Poin pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki beberapa karakteristik yang sama perurusan populasi. Dapat dibedakan secara umum, misalnya populasi yang terdiri atas semua siswa SMA di Indonesia, atau populasi yang terdiri atas semua produk minuman jenis tertentu yang dihasilkan oleh suatu pabrik. Suatu populasi bisa berbentuk kriteria kualitatif atau berbentuk angka kualitatif. Selanjutnya, sampel. Sampel merupakan sebagian objek dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek penelitian. Pengukuran karakteristik suatu sampel jauh lebih mudah dan cepat untuk dilakukan. Contoh populasi dan sampel terdapat pada tabel berikut. Poin yang kedua, yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan
dugaan sementara yang masih perlu diuji. Ada beberapa macam hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah suatu pernyataan logis terkait populasi yang dibuat berdasarkan suatu kejadian dan teori hipotesis. Penelitian dianggap benar dan bisa diterima secara logika, tetapi hanya bisa dipandang sebagai dugaan sementara yang masih memerlukan pengujian. Kedua, hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan mengenai parameter dari populasi yang didasarkan pada statistik dari sampel. Bentuk pernyataannya bisa didasarkan atas kesamaan perbedaan atau ada tidaknya hubungan antara variabel. Poin yang ketiga yaitu langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis terbagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama, menentukan parameter yang akan diuji. Yang kedua, terjemahkan dugaan penelitian ke dalam pasangan hipotesis statistik H0 dan H1. Yang ketiga, tentukan taraf nyata atau alfa yang akan digunakan. Yang keempat, kumpulkan data melalui sampel acak N. Yang kelima, pilih uji statistik yang tepat. Yang keenam, tentukan daerah dan titik kritis pengujian. Yang ketujuh, lakukan pengujian untuk menolak atau menerima H0. Yang terakhir akan ke-8, ambil kesimpulan statistik. Poin yang keempat yaitu pengertian dan prosedur uji binomial. Uji binomial adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis suatu peluang populasi yang terdiri dari kelompok kelas. Pada penarikan kesimpulan, terdapat prosedur untuk menentukan hipotesis binomial. Di antaranya, pertama, menentukan hipotesis. Ada 3 cara dalam menentukan uji hipotesis binomial. Di antaranya, uji 2 pihak, uji 1 pihak, bagian kanan, dan uji 1 pihak, bagian kiri. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi atau taraf nyata adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan peluang untuk melakukan kekeliruan, menolak manual yang seharusnya diterima atau menerima H0 yang seharusnya ditolak. Yang ketiga, menentukan distribusi binomial. Dalam menentukan distribusi binomial, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Dalam menentukan pengambilan keputusan terlebih dahulu perlu ditentukan kriteria uji. Setelah penentuan distribusi binomial, selanjutnya jika P lebih kecil dari tingkat signifikasi, maka H0 ditolak. Dan jika P lebih besar atau sama dengan tingkat signifikasi, maka H0 diterima. Mau tahu nggak manfaat dari statistik inferensial? Eits, tunggu dulu. Pinjam dulu 100. I went crazy over you. Better Chandier. Dalam menerapkan sesuatu, tentu saja dilandasi dengan alasan mengapa hal tersebut dilakukan, bukan? Hal tersebut juga berlaku pada statistika inferensial. Adapun beberapa alasan diterapkannya statistik inferensial antara lain, banyaknya jurnal tingkat atas yang tidak akan menerbitkan artikel jika tidak menggunakan statistik inferensial. Statistik inferensial membuka peluang untuk menggeneralisasikan temuan ke dalam populasi dengan lingkup yang lebih luas. Statistik inferensial bisa menentukan apa yang akan cenderung terjadi di dalam program, tidak hanya apa yang dapat terjadi saja. Statistik inferensial bisa menilai dampak yang relatif terjadi pada program dengan membantu menilai seberapa kuat hubungan antar variabel kasual atau independen dan variabel efek atau dependen. Statistik inferensial mengambil sampel acak dari sebuah populasi, sehingga metode ini hanya dapat dilakukan oleh ahli yang memiliki daftar lengkap setiap anggota populasi. Ahli statistik akan menentukan ukuran sampel cukup besar dengan menggunakan rumus tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Statistik inferensial bisa membantu menetapkan seberapa kuat hubungan yang terjadi dalam sampel.